Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Tersesat di Nusa Kambangan bagian 2. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingkurengang kala karena marti siwi. Buru-buru Roni membenamkan diri di atas ranjang. Ia selimutkan kain tipisnya. Keringatnya bercucuran dari dahi, tangannya bergetar, kakinya ditekuk. Roni sadar kalau ia tidak tinggal sendiri di dalam sel ini. Ada makhluk gaib yang senantiasa akan mengganggunya. Selnya ini benar-benar angker. Setiap jam 7 pagi semua tahanan dikumpulkan di lapangan untuk mengikuti senam. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan kerja bakti. Ada yang bertugas membersihkan taman, toilet, selokan, koridor penjara, dan halaman belakang penjara. Roni selalu diberi tugas untuk membersihkan koridor penjara. Pagi itu ia sedang mengepel lantai. Beberapa kali ia memasukkan kain pel ke dalam ember yang berisi air, lalu memeras kain pel tersebut. Ia sodorkan alat pel itu ke lantai, tapi tiba-tiba saja lempengan besi tipis yang menjadi pelekat antara gagang pel dan kainnya itu lepas. Mungkin karena sudah usang, Roni berdecak kesal. Sialan, Roni membetulkan alat pelnya sambil terus menggerutu. Namun tiba-tiba saja sebuah ide muncul dari dalam kepalanya. Lempengan yang berukuran 1 jengkal tangan orang dewasa itu bisa saja berguna sebagai alat untuk dia kabur. Setelah mengamati keadaan sekitar, Roni memasukkan benda itu ke dalam kantongnya. Tidak ada satupun penjaga yang melihat aksi Roni. Malamnya ia termangu di dekat trali sel tahanan sambil memandangi lempengan besi. Ia bingung harus apa yang harus dia perbuat dengan benda itu. Bagaimana caranya ia kabur hanya dengan menggunakan benda sesederhana itu. Roni mengembuskan nafas berat dan dari kejauhan terdengar suara langkah sepatu mendekat. Dengan buru-buru ia langsung menyembunyikan benda itu ke dalam kantongnya. Woi Ron, melamun aja lu. Ternyata Pak Rojak. Pak Rojak. Iya nih Pak. Mumpung masih hidup, kalau saya udah mati nanti gak bisa ngelamun lagi. Alah pak, palingan dia itu lagi kangen sama saya. Tiba-tiba Jumanti nimbrung dari sel sebelah. Sudah, jangan dilamunkan. Semua manusia di dunia ini pasti akan mati kok. Kematian itu bukan akhir dari segalanya. Motivasi Pak Rojak terdengar aneh. Roni hanya nyengir saja. Pak Rojak melirik ke dinding sel Roni yang basah. Rembes terus ya dindingnya. Iya nih Pak. Apalagi kemarin hujan. Wajar Ron, dinding tua itu. Iya sih Pak. Aduh, sel Roni itu banyak setannya pak. Celetuk Jumanti lagi dari sel sebelah. Jangan sembarangan kalau ngomong. Udah. Tidur semuanya. Udah larut malam nih. Suruh Pak Rojak sambil mengetukkan sebuah tongkat ke tralis penjara hingga menimbulkan bunyi denting yang nyaring. Iya Pak, ujar Roni. Roni kembali melamun. Ia benar-benar harus kabur dari penjara ini bagaimanapun caranya. Kemudian kedua matanya cerah kembali. Ia mendapatkan ide cemerlang untuk kabur.
Segera Roni bangkit dan meraba-raba dinding selnya. Terasa lembab. Ia mengetuk-ngetuk dinding itu. Terdengar bunyinya nyaring menandakan kalau dinding itu sudah sangat rapuh. Sejenak Roni berpikir, kemudian ia menengok kolong ranjangnya. Ya, dia tahu alat apa yang ia butuhkan selanjutnya agar bisa kabur dari penjara. Dia butuh tisu dan pasta gigi. Idenya adalah dinding di kolong ranjang itu harus ia bobol menggunakan lempengan besi tipis yang ia punya dengan cara digesek-gesekan. Roni yakin dalam waktu 2 bulan dinding itu bisa dibobol. Ia tahu persis kalau dinding selnya langsung tembus ke halaman belakang penjara. Dan tisu nantinya akan ia gunakan untuk menyumpal lubang yang ia gali pada dinding itu, lalu diolesi dengan pasta gigi agar warnanya membaur dengan dinding, sehingga saat ada pemeriksaan sel, petugas tidak curiga apapun. Beberapa hari kemudian, ia berhasil mendapatkan sebuah tisu dan pasta gigi yang mendapatkan dari Jumanti secara cuma-cuma. Kata waria itu, ia ingin berbuat baik sebanyak-banyaknya sebelum hari eksekusinya tiba. Setiap malam saat penjara sedang lengah, ia menggesek-gesekkan lempengan besi tersebut ke dinding, kemudian menutupnya dengan tisu yang sudah diolesi pasta gigi. Sialnya, benda yang ia gunakan untuk membobol dinding tidak sanggup lagi untuk menggapai permukaan lubang yang ia gali. Lalu diikatkan lempengan besi itu dengan sebuah potongan kayu yang ia temukan saat kerja bakti. Usahanya berhasil, alatnya sekarang bisa menyentuh permukaan dinding. Setelah hampir 2 bulan menggali dinding, akhirnya dinding itu bisa dibobol. Roni hanya tinggal menunggu waktu yang pas untuk melarikan diri. Ia sudah memikirkan matang-matang rencana ini, dan ia yakin kalau pasti rencananya akan berhasil. Sehari sebelum beraksi, Roni mengamati halaman belakang penjara. Di sana, tepatnya di sebelah kanan atas, ada sebuah lampu tembak dan posko penjagaan. Penjagaan dilakukan 24 jam. Para petugas saling berganti shift. Nyaris tidak ada celah bagi Roni untuk bisa menembus tembok yang tinggi dan berkawat duri tersebut. Penjaganya terlihat sangat sempurna kecuali untuk satu hal. Bentuk bangunan pagar tembok itu kurang sempurna dan Roni menyadari itu. Tepat di bagian tengahnya terdapat tonjolan tembok seperti sebuah dinding yang ditanam ke tembok tersebut, sehingga ada tempat luang yang bisa digunakan untuk bersembunyi dari pantulan lampu tembak dan penjagaan petugas. Alat lainnya yang ia butuhkan adalah bantal guling, tali tambang, dan sebuah alat pengait. Bantal guling akan ia gunakan untuk mengelabui petugas penjaga sel selama ia beraksi. Tali dan sebuah pengait akan ia gunakan untuk memanjat tembok di halaman belakang penjara. Lagi-lagi semua alat-alat itu ia dapatkan dari Jumanti, waria yang baik hati. Waria itu sebenarnya mencatat apa saja yang ingin dilakukan Roni. Jadi ketika keluarga Jumanti datang untuk menjenguknya, ia minta dibelikan semua alat-alat yang diinginkan Roni. Hebatnya waria itu berhasil menyelundupkannya ke dalam sel. Malam itu Roni melancarkan aksinya. Ia berhasil membuat sebuah boneka dari bantal guling. Ia selimuti boneka di atas ranjang itu agar petugas menyangkanya ia sedang tidur. Setelah itu tinggal satu dorongan ringan saja. Dinding yang ia gali sudah bisa digunakan. Roni menunggu waktu yang tepat untuk berlari ke arah dinding penjara. Beberapa kali lampu tembak itu melintas. Roni sedang menunggu timing yang pas agar bisa bersembunyi di celah dinding itu. Sesaat sebelum lampu tembak itu menyinari tubuh Roni, lelaki itu sudah berada di tempat yang ia inginkan. Kemudian ia meraih tali tambang yang sudah dilengkapi dengan alat pengait yang terbuat dari besi. Tali itu berhasil menggantung pada kawat berduri. Roni menarik-narik tali itu memastikan kalau kaitannya cukup kuat untuk dia panjat. Perlahan tapi pasti,
Roni mulai memanjat tembok pagar tanpa diketahui oleh petugas. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Kalau ia berhasil sampai di puncak dan terlihat oleh petugas, pastilah ia akan ditembak. Saat tinggal sedikit lagi sampai puncak, ia berhenti, menunggu cahaya lampu tembak melintas terlebih dahulu agar tidak terlihat. Dan dengan sekali tarikan saja, ia berhasil berada di puncak. Ditarikinya tali itu lalu ia lemparkan lagi keluar penjara. Dengan tergesa-gesa Roni menuruni tembok itu. Kaki dan lengannya berdarah karena terkena kawat berduri. Belum ada satupun yang tahu tentang pelariannya. Ia mengendap-endap di antara semak-semak lalu masuk ke dalam hutan. Roni berlari secepat yang ia bisa, entah kemana arahnya, yang penting menjauh dari lapas. Sekitar 30 menit setelah Roni berhasil kabur, bunyi bel darurat yang berasal dari lapas terdengar nyaring. Semua petugas sudah menyadari kalau Roni melarikan diri. "Bergerak cepat!" suruh kepala lapas pada anak buahnya. "Siap, Pak." "Telusuri semua hutan, tangkap dia secepat mungkin." Kepala lapas naik pitam. "Siap, Pak," jawab para anak buahnya kompak sambil memegang senjata laras panjang. Malam itu juga mereka menyebar ke segala arah. Anjing-anjing pelacak dikerahkan. Para petugas bersenjata siap meringkus Roni dan membawanya ke tiang kematian. 2 hari berlalu dan Roni belum juga ditemukan. Lelaki itu masih berkeliaran di hutan Nusa Kambangan. Kondisi tubuhnya semakin lemah. Sepanjang perlarian ia hanya memakan biji-biji kopi mentah yang ia petik sendiri dari pohonnya. Sementara untuk air minum, dia hanya mengandalkan embun yang menempel pada dedaunan. Roni terus berjalan, tujuannya adalah pantai. Ia akan menyeberang ke dermaga dengan cara berenang. Tapi sampai saat ini ia belum juga melihat pantai. Sekelilingnya hanya pohon-pohon besar dan semak-semak rindang. Tubuhnya seketika ambruk. Ia tidak lagi punya tenaga untuk berjalan. Matanya sayu, memandangi langit yang cerah. Ia pasrah bila memang harus mati di hutan ini sekarang. Perutnya sangat lapar, tenggorokannya sangat haus, dan ia sekarang terkapar. Tiba-tiba terdengar suara langkah seseorang. Ingin sekali Roni bangkit dan lari, tapi tidak bisa. Langkah itu semakin mendekat. Suara daun-daun kering terinjak terdengar sangat jelas. Seorang nenek memperhatikan Roni yang sedang terkapar tidak berdaya. Nenek itu membawa keranjang yang terbuat dari anyaman bambu. Di dalam keranjang itu sudah terisi biji-biji kopi yang ia petik dari pohonnya langsung. Nenek itu memicingkan kedua matanya. Dengan terbata-bata ia membaca tulisan tahanan pada baju yang dikenakan Roni. Segera nenek itu kabur ketakutan. Ia tidak mau ada masalah dengan para penjaga lapas. Kedua mata Roni berkedip-kedip. Ia sangat kelaparan. Biji-biji kopi yang ia makan tidak bisa mengganjal perutnya. Roni tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan hidup. Namun kali ini sebuah keberuntungan berpihak kepadanya. Tanpa disangka-sangka seekor kelinci melompat lalu hinggap di atas dada Roni. Pelan-pelan Roni mencoba untuk menangkapnya dengan kedua tangan. Dengan sekali percobaan saja, kelinci itu berhasil ditangkap. Bersandarlah Roni pada sebuah batang pohon sambil memegang erat kelinci. Dicekiknya kelinci itu sampai mati. Beberapa ranting dan dedaunan kering ia kumpulkan. Sebatang kayu digesek-gesekkan pada permukaan kayu lainnya agar bisa mengeluarkan api. Tidak butuh waktu lama, asap mulai mengepul, arang pun mulai terbentuk. Roni tersenyum lantaran ia berhasil membuat api. Kemudian kelinci itu dipanggangnya bulat-bulat. Malam pun tiba. Roni masih duduk bersandar di bawah pohon. Perutnya sangat kenyang setelah memakan seekor kelinci yang berukuran besar. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba saja terdengar gemuruh suara kerumunan orang
Roni terkejut dan langsung berdiri. Hanya ada dua hal yang terlintas di benaknya tentang suara itu. Kalau bukan petugas lapas, ya pasti setan. Roni mencoba untuk mencari tahu dari mana arah kedatangan suara gemuruh itu. Ia melangkah ke arah barat. Suara itu berasal dari sana. Dan benar saja, ia melihat ada kerumunan orang. Itu seperti pasar malam, banyak pedagang, wahana bermain, dan lalu lalang orang yang sedang menikmati pasar malam. Loh, sejak kapan di pulau ini ada pasar malam? Ragu-ragu ia melangkah menuju pasar malam itu. Antara rasa curiga dan bahagia, sebenarnya ia takut kalau yang ia temui ini adalah pasar hantu. Tapi di sisi lain, bisa saja Pulau Nusa Kambangan ini memang benar-benar sudah ada penduduknya. Roni memberhentikan langkahnya. Ia membuka baju dan memakainya terbalik agar tidak diketahui kalau ia adalah seorang tahanan yang kabur. Pasar malam tampak ramai sekali. Ada banyak sepasang kekasih yang sedang bahagia memandangi gemerlapan komedi putar. Ada banyak anak kecil dan ayahnya yang sedang asik bermain tembak boneka beruang. Ada juga pedagang gulali yang ramai dikerumuni oleh para pembelinya. Walau di pasar malam itu ramai, tapi tidak ada satupun yang melirik kepada Roni. Hingga saat ia melewati sebuah kedai permainan, yaitu memanah boneka, seorang lelaki memanggilnya. "Mas, mau coba main?" tanya seorang lelaki kurus sambil tersenyum ramah. Saya tidak punya uang, Mas." "Udah Mas, tenang aja. Gratis kok di sini." pinta lelaki itu. Roni kemudian mendekat. Sebuah busur panah disodorkan padanya. Ia mengambil anak panah yang tergeletak di atas meja. Dengan penuh konsentrasi, ia membidik sebuah boneka kelinci. Namun anak panah itu melenceng. "Ya, Masnya kurang beruntung nih." "Ya udah, nggak apa-apa Mas, tenang aja," kata pemilik kedai sambil tertawa. Roni tersenyum. Setidaknya permainan itu bisa menghiburnya walaupun sedikit. "Oh ya Mas, memangnya di sekitaran sini ada perkampungan ya Mas? Kok ada pasar malam di sini? Saya baru tahu Mas." "Loh, ya jelas ada lah Mas. Di sini tuh ada perkampungan. Tuh, lihat di sana." Lelaki itu menunjuk ke arah kanan dan benar saja, di sana terlihat sebuah perkampungan warga. Mungkin mereka ini bukan hantu. Mereka warga asli Pulau Nusa Kambangan, kata Roni di dalam hatinya. Roni berjalan perlahan masuk ke perkampungan. Di sana sangat sepi. Mungkin karena ada pasar malam, jadi semua warga kampung berbondong-bondong datang ke sana. Lampu-lampu di depan rumah warga menyala dengan terang. Perkampungan terlihat sangat aman dan juga damai. Saat Roni sedang memperhatikan sekitarnya, tiba-tiba ada suara seorang wanita memanggilnya dari belakang. "Hei, kamu!" Roni membalikkan badan. Ia melihat seorang wanita muda yang umurnya mungkin saja 20 tahunan. Parasnya sangat cantik, kulitnya putih, rambutnya sebahu. Wanita itu mengenakan kaos oblong berwarna putih dan juga celana jeans biru. Sangat sempurna dipakainya. Iya. "Kok kamu gak ke pasar malam? Lagi seru loh." "Aku udah tadi kok," jawab Roni dengan gugup. Ia heran kenapa wanita itu tiba-tiba sok kenal. "Oh iya, aku baru lihat kamu di kampung ini. Kamu orang mana?"
Oh, itu aku orang seberang. Iya, seberang dari Cilacap. Jawab Roni terbata-bata. Kenalkan, aku Elena. Dia menyodorkan tangannya untuk bersalaman. Iya, Roni. Aku Roni. Baru pertama kali di sini ya? Iya, baru kali ini. Kalau gitu mau nggak ke rumah aku? Ibu sama bapak lagi ngadain selamatan gitu di rumah. Selamatan apa? Adik pertamaku baru lahir 3 hari yang lalu. Mau ya? Bersambung.